Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu wa nafa'na bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Babu sholatul istisqa, bab menjelaskan sholat istisqa, sholat minta hujan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampun pernah ya? Pelaksanaan sholat istisqa sampun pernah? Ke masjid mikir sampun? Pernah atau pendereng? Sholat istisqa niki termasuk sholat sunnah muakkad dan jarang dipakai oleh kita, itu jarang melaksanakan atau mempraktekkan sholat ini. Apa mana wong Indonesia atau wong khususnya wong Cirebon. Keder bakal pengen sholat istisqa keder. Keder apa? Jagat wis kekeringan, pengen sholat istisqa terus diparingi udan ning Gusti Allah ninggalnya banjir. Serba salah, pengen udan ya banjir, beli udan-udan ya kering baik. Kedua sih pakas di dunia sholat istisqa anak pengumuman dikit, kira-kira masyarakat kongkon berseni sampah supaya pakai hujan lancar. Orang kebanjiran. Mungkin karena kebanyakan kita atau orang Cirebon itu jarang melaksanakan istisqa ya karena tadi serba salah. Daripada udan banjir, beli udan ya makanan iki di serba salah. Hadis yang pertama, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mutawaddi'an mutabaddilan mutakhashsyi'an mutarassilan mutadorri'an fa shalla rak'ataini kama yusalli fil 'aid lam yakhtub khutbatakum hadhihi rawahul khamsatu wa sahhahahu at-Tirmidzi wa Abu Awanah wa Ibnu Hibban. Hadis yang pertama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah dengan keadaan tawaddu atau merendahkan diri dan juga berpakaian sangat sederhana. Jadi kayak kelambi wis lucu atau kelambi yang bukan kelambi favoritnya lah. Kelambi yang kelihatannya tidak terawat. Itu yang dipakai oleh Kanjeng Nabi suatu ketika dia keluar dari rumah. Dan juga terlihat sangat khusyuk, mutarassilan, dan terlihat sangat anteng atau tenang. Jadi pembawaannya Kanjeng Nabi waktu itu dilihat oleh para sahabat sangat tawadhu, pakaiannya sederhana dan sangat tenang sekali. Plus sekaligus mutadorri'an, tampak sekali dalam diri Rasulullah menjadi orang yang sangat berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Kanjeng Nabi melakukan sholat 2 rakaat seperti halnya Kanjeng Nabi melakukan sholat di dalam Idul Adha atau Idul Fitri. Tidak khutbah sebagaimana khutbahmu ini. Rawahu al-khamsah, hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam. Tapi kita tahu kesimpulan dalam fikih para ulama menyebutkan bahwa sholat istisqa itu ada khutbahnya, sholat 2 rakaat sebagaimana sholat id, kemudian dilaksanakan khutbah. Khutbahnya terserah, mau di awal atau mau di akhir. Setelah sholat boleh, sebelum sholat juga diperbolehkan.
lam yaktub khutbatakum hadhihi, itu cara pelaksanaan khutbahnya berbeda dengan khutbah di dalam sholat Idul Fitri. Bagaimana cara pelaksanaannya? Kalau dalam khutbah Idul Fitri itu sama dua khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Tapi khutbah yang pertama yang dibacakan adalah takbir sebanyak berapa? 9 kali. Kemudian khutbah yang kedua dibacakan takbir sebanyak 7 kali. Nah, kalau di dalam khutbah sholat istisqa itu yang dibaca bukan takbir, tapi yang dibaca adalah istighfar. Jadi istighfar sebanyak 9 kali, istighfar sebanyak 7 kali. Itu makna dari lam yaktub khutbatakum hadhihi. Artinya bahwa Nabi tidak khutbah seperti halnya khutbah yang kamu laksanakan, tidak sama persis dengan khutbah yang kamu laksanakan dalam sholat Id. Apakah wudu berjamaah atau dewekan? Para ulama berpendapat boleh kita melaksanakan sholat istisqa sendirian atau melaksanakan sholat istisqa secara berjamaah. Dan disunahkan kita melaksanakannya secara berjamaah. Nah, seandainya kita melaksanakan sholat istisqa sendirian, lam yaktub khutbatakum hadhihi tadi, maknanya adalah tidak melaksanakan khutbah. Nah, yang disunahkan di dalam sholat istisqa itu adalah berjamaah. Yang kedua, disunahkan untuk bersedekah. Jadi sebelum melaksanakan sholat istisqa itu alangkah lebih baiknya pejabat pemerintahan, misalnya RT-nya, RW-nya, atau kepala desanya, atau gubernurnya, atau bupatinya, dan seterusnya, itu memberikan instruksi kepada masyarakat untuk melaksanakan sedekah sebelum dilaksanakan sholat istisqa, sebelum ditetapkannya waktu untuk melaksanakan sholat istisqa. Nah, kemudian disunahkan juga sebelum sholat istisqa itu melaksanakan puasa tapi ayam selama 3 hari. Sedurungnya sholat istisqa, misalnya ada ketentuan pemerintah atau salah satu ulama memutuskan besok masyarakat ayo kita kumpul di Senin, ning lapangan misalnya. Nah, itu 3 hari sebelumnya itu disunahkan bagi orang untuk melaksanakan puasa terlebih dahulu. Yang keempat itu disunahkan untuk bersiwak sebelum berangkat, berarti masih di rumah disunahkan untuk siwak atau sikat gigi lah. Nah, kemudian juga disunahkan untuk membawa ternak. Di dua wedus ya digawa weduse, dua bebek ya digawa bebeke, digawa ikut ke lapangan, kemudian dihadirkan di lapangan dalam rangka menjalankan sholat istisqa. Hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan para sahabat mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa? Mengadu tentang uhutul matori, tentang tidak turunnya hujan dalam waktu yang lama. Fa'amara bimimbarin, kemudian Kanjeng Nabi menyuruh memerintahkan untuk membawa mimbar bil musolla, di tempat yang akan dijadikan tempat pelaksanaan sholat. Bahwa ada annas yauman yakhrujuna fihi, dan kemudian Kanjeng Nabi menginformasikan, menetapkan kepada para sahabat hari tertentu agar mereka semua keluar. Artinya keluar rumah untuk menuju sholat istisqa. Fa kharaja hina bada'a hajibus syamsi. Kemudian Kanjeng Nabi keluar ketika matahari sudah mulai terbit. Fa qa'ada 'alal mimbar, dan Kanjeng Nabi duduk di atas mimbar. Fa kabbara wa hamadallaha. Kemudian Kanjeng Nabi bertakbir dan membaca tahmid, kemudian dia mengatakan, tsumma qala innakum syakautum jadba diyarikum, kamu semua telah mengadu kepada saya tentang kekeringan di kampungmu.
Faqad amarakumullahu an tad'uhu wa wa'adakum an tastajiba lakum. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk berdoa dan Allah berjanji akan mengijabahi doanya. Ketika terjadi kekeringan atau selama tidak hujan, maka kita tidak boleh kalut gitu, dengan situasi itu. Tapi justru kita harus melaksanakan doa. Apa itu doanya? Doa bis sholat dengan melaksanakan sholat. Sholatnya adalah sholat istisqa namanya, yang kemudian di dalamnya ada rangkaian-rangkaian doa-doa yang lain. Seperti hanya doa yang harus dibacakan atau yang ada dibacakan di dalam khutbah sholat istisqa. Tumakola, kemudian Kanjeng Nabi mengatakan setelah menjelaskan kepada mereka, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Kanjeng Nabi langsung berdoa, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, la ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Segala puji bagi Allah yang memiliki sifat kasih sayang, maliki yaumiddin, yang menguasai alam semesta, la ilaha illallah, yang tidak ada Tuhan kecuali Allah, yaf'alu ma yurid, yang melaksanakan, mengerjakan apapun yang dikehendaki. Allahumma antallahu la ilaha illa anta. Ini doanya, doa ketika sholat istisqa yang dibacakan pada waktu khutbah. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma antallahu la ilaha illa anta. Antal ghaniyu wa nahnul fuqara. Anzilu alaina al-ghaitha waj'al ma anzalta alaina quwwatan wa balagha ila hina. Ini doanya. Jadi kalau kita maknai, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah yang melaksanakan apa yang ia kehendaki. Allahumma antallah, ya Allah, engkau adalah Tuhan. La ilaha, yang tidak ada Tuhan illa anta, kecuali engkau. Antal ghani, engkau adalah Tuhan yang maha kaya. Wa nahnul fuqara, dan kami adalah orang-orang fakir, orang-orang yang sangat membutuhkan. Anzil alainal ghaitha, semoga engkau menurunkan kepada kami hujan. Waj'al ma'un anzalta alaina quwwatan, dan jadikan apa yang engkau turunkan sebagai kekuatan bagi kami. Wa balaghan, dan sebagai bekal ilahinan, ilahidin, untuk di hari kemudian. Summa rafa'a yadayhi, kemudian Kanjeng Nabi mengangkat kedua tangannya. Falam yazal hatta ra'ya bayadu ibtihi, dan tidak selesai mengangkat kedua tangannya sampai kelihatan putihnya ketiak Kanjeng Nabi. Tsumma aqbala 'alan nas wa nazala fa shalla raka'ataini. Barulah kemudian Kanjeng Nabi menghadap para sahabat atau para jamaah. Jadi yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi tadi doa. Begitu Kanjeng Nabi ngomong, antum syakautum, kamu semua mengadu tentang tidak ada hujan yang turun pada waktu yang lama ini. Kemudian Kanjeng Nabi menjelaskan itu bahwa Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Kanjeng Nabi langsung berdoa. Berdoanya bagaimana? Kanjeng Nabi menghadap kiblat. Jadi jamaahnya di belakang Kanjeng Nabi, minggurie. Kanjeng Nabi menghadap kiblat, jamaah di belakang sama-sama menghadap ke kiblat. Kanjeng Nabi doa. Setelah doa, tsumma aqbala 'alan nas. Kanjeng Nabi kemudian selesai menghadap ke masyarakat atau menghadap ke para sahabat yang ada di depannya. Wa nazala, Kanjeng Nabi turun dari mimbarnya, lalu fasolla rakaataini, baru melaksanakan sholat 2 rakaat. Ini artinya apa? Kanjeng Nabi melaksanakan khutbah dan doa itu di awal sebelum melaksanakan sholat istisqa. Fa ansha'allahu sahabatan fara'adat wa barakat tsumma amtarat. Kemudian Allah menciptakan mendung
lalu menciptakan geledek, ada gluduk, ada kilat, dan terjadilah hujan. Jadi seketika itu juga Kanjeng Nabi Pragat melaksanakan sholat 2 rakaat selesai, itu jagatnya langsung mendung, langsung ada gluduk, langsung udan, langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahu Abu Dawud wa qala gharibun wa isnadu jayyidun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dikatakan oleh Imam Abu Dawud hadis ini termasuk hadis gharib dan isnadnya, sanadnya itu adalah sanad yang jayyid. Apa yang bisa kita pahami secara fikihnya dari dalam hadis ini? Katanya, fa kharaja hina bada hajibul syamsi. Kanjeng Nabi melaksanakan sholat itu setelah matahari mulai terbit, mulai muncul ke atas, mulai merangsek menuju ke atas. Berarti sama seperti hanya kita melaksanakan sholat id di waktu duha. Nah itu waktu pelaksanaan sholat istisqa adalah di waktu sholat duha. Satu hadis lagi, waktu satu tahwil fi sahihi min hadithi Abdullah bin Zaid wa fi fatawajja ilal qiblah yad'u thumma shalla raka'ataini jahara fihi ma bil qiraah. Kisah tentang merubah atau menggeser selendang itu ada di dalam hadisnya Imam Bukhari Muslim dari hadisnya Abdullah bin Zaid. Dan di sini ada kata-kata fatawajja ilal qiblat yad'u. Kanjeng Nabi menghadap ke kiblat sambil berdoa. Tsumma shalla raka'ataini, kemudian sholat 2 rakaat. Jahara fihima al-bil Qur'an, yang dalam membaca qiraahnya, membaca Al-Qur'annya, Fatihahnya itu dibaca secara jahar, secara jelas. Jadi macai anten. Jadi imamnya membaca keras terhadap surat Al-Fatihah dan surat yang dibaca ketika sholat istisqa. Tidak seperti sholat duhur, sholat asar yang samar. Tapi seperti sholat isya, sholat maghrib, sholat subuh yang dibaca secara jahar, sholat Fatihahnya. Nah, tadi hawala itu kayaknya ada yang kelewat ini. Waktu ma'akbala ala nas, nah ini. Tsumma hawala ila nasi doharahu wa qalba rida'ahu. Nah ini Kanjeng Nabi, hadis tadi ya, hadis ada yang kelewat. Tsumma hawala ila nas, kemudian Kanjeng Nabi memaling atau menghadap kiblat, berarti berpaling. Tadi ngomong di hadapan para sahabat itu, syakautum, kamu semua, kalian semua tadi mengadu kepada saya tentang tidak hujan lama, padahal Allah telah memerintahkan kita untuk berdoa. Setelah itu Kanjeng Nabi berdoa menghadap ke barat, memungkuri menghadap ke kiblat. Tsumma hawala ila nas doharo wa qala baridaahu, dan menggeser sorbannya. Tadinya sorban di sebelah kanan, begitu berbalik menghadap kiblat, dirubah ditaruh di sebelah kiri, atau yang tadinya di sebelah kiri menghadap kiblat kemudian ditaruh di sebelah kanan. Itu juga ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadisnya Abdullah bin Zaid. Mada tambahannya fatawajja ilal qiblat yad'u tsumma shalla raka'ataini jahara fihima bil Qur'an. Walid Daruqutni min mursali Abi Ja'far al-Baqir wa hawwala rida'ahu li tahawula al-qathu. Nah, bagi Imam Ad-Daruqutni dari hadis mursal Abi Ja'far al-Baqir bahwa memindahkan surban itu tujuannya adalah liyatahawwalu al-qahtu. Kenapa Kanjeng Nabi memindahkan surban dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan? Itu tujuannya adalah liyatahawwalu al-qahtu, supaya terjadi perubahan musim itu. Supaya yang tadinya tidak hujan-hujan kemudian menjadi hujan. Itu simbol. Jadi simbolnya ada di sini, pengharapannya itu ada di surban itu. Ini kita mengharapkan ada perubahan, maka disimbolkan dengan memindahkan sorban. Itu yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Anas radhiyallahu anhu wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Alhamdulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.